Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di waktu yang sangat berharga ini untuk memulai pembelajaran ya. Untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa kosmanya? Coba Fajar ya, Fajar pimpin doa. Ya baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Banyak, siapa aja? Aceng, Bu, sama Fahmi. Aceng Belum sama masuk Fahmi. katanya. Kemana katanya Lagi ada Aceng sama Fahmi? gangguan jaringan, Bu. Gangguan jaringan. Ada lagi yang tidak hadir? Selain Aceng sama Fahmi, siapa yang tidak hadir? Atau mungkin sudah segitu saja ya yang tidak hadirnya. Mudah-mudahan semoga sinyalnya kembali stabil ya. Kita doakan semoga sinyalnya kembali stabil bagi yang kesulitan sinyal ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, sebelumnya kita membahas materi apa? Sebelum minggu kemarin kita membahas materi apa? Minggu kemarin kita membahas materi tentang sholat. Nah, ada yang tahu apa itu sholat? Coba kita ulas kembali. Sholat. Sholat itu secara bahasa itu apa? Coba ada yang bisa menjawab? Bagaimana sih, Kak? Sholat secara bahasa adalah doa. Doa, ya betul. Kemudian secara istilahnya ada yang bisa menjawab sholat itu apa secara istilahnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kan minggu kemarin sudah lagi, Bu. dipelajari. Siska. Sholat secara istilah. Sholat secara istilah adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Ya, nah betul. Bagus Siska ya, sangat mengingat materi yang kemarin dibahas. Nah, jadi sholat itu, yang kemarin itu sholat itu adalah, secara bahasa, sholat itu adalah sebagai doa atau kegiatan untuk beribadah bagi umat muslim. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah kegiatan atau perlakuan yang diawali dengan niat, takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan bacaan salam. Nah, hari ini kita akan membahas busana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Nah, di sini kita cermati gambar berikut. Untuk yang pertama,
Yang sebelah kiri, siapa yang dapat mendeskripsikan gambar apa yang ada di sebelah kiri ini? Coba. Coba Fahmi deskripsikan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ada tidak? Ada gambarnya tidak? Terlihat tidak? Ada Bu, terlihat. Ya, coba Siska deskripsikan gambar yang di sebelah kiri ini. Ada Itu seorang gambar pria. seseorang pria yang memakai baju syar'i atau pakai baju jubah. Ya, ya betul. Jadi di sebelah kiri ini ada seorang pria Muslim yang berbusana Muslim, sebagaimana seharusnya seorang Muslim berpakaian gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, siapa yang dapat mendeskripsikan gambar yang di sebelah kanannya? Ayo, siapa? Ini pada kemana? Kenapa off cam? Ada Bu. Coba Fajar, deskripsikan gambar sebelah kanan. Yang perempuan itu Bu. Ya, jadi gimana? Perempuan? Memakai jilbab warna putih Bu. Ya, jadi yang di sebelah kanan ini adalah seorang wanita muslimah yang memakai jilbab atau hijab, sebagaimana yang seharusnya seorang muslimah itu berpakaian tertutup aurat, menutup aurat. Nah, iya bagus tadi apa yang dikatakan oleh Fajar. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai memahami makna busana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Jadi di sini makna aurat itu menurut bahasa, aurat adalah berarti malu, aib, dan buruk. Nah, kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, aurat itu adalah sebagian anggota badan yang dibatasi dan adalah sebuah dari aib gitu ya, dari rasa malu gitu. Jadi aurat itu misalnya aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Aurat laki-laki itu Nur Zakiyah, coba aurat laki-laki itu Dari pusar Ibu sampai sampul. ya, pintar Nur Zakiyah, sudah tahu ya mengenai batasan aurat laki-laki. Nah, selanjutnya batasan aurat perempuan. Siapa yang bisa menjawab apa saja batasan aurat perempuan dari mana sampai mana? Batasan aurat perempuan. Fahmi Bu. Ya, coba Fahmi jawab. Di on cam kameranya ya, on cam. Biar Ya, Bu. terlihat. Batasan aurat perempuan itu seluruh tubuh terkecuali telapak tangan dan wajah, Bu. Iya, pintar Fahmi, betul ya. Bagus Fahmi menjawabnya. Bagus jawabannya, Fahmi sudah mengetahui batasan aurat perempuan. Jadi aurat perempuan itu batasannya itu seluruh anggota badan wanita itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Nah, kemudian di sini ada makna jilbab dan busana muslim. Jadi secara etimologi jilbab adalah sebuah pakaian yang dipakaikan untuk seluruh anggota tubuh perempuan ataupun laki-laki kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, bahasa Arab jilbab ini dikenal dengan
istilah khimar. Ya, jadi istilah khimar dan jilbab dikenal sebagai istilah veil. Selain kata jilbab menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab dan sebagainya. Coba contohkan bagaimana pakaian wanita muslimah itu yang baik, bagaimana seperti apa gitu. Pakaian wanita muslimah yang baik itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Ayo, bagaimana cara berpakaian wanita muslimah itu yang baik itu kayak gimana? Atau misalnya harus pakai jeans yang ngetat, atau celana pendek, atau rok mini. Misalnya, siapa yang bisa jawab? Coba Nur Zakiyah, bagaimana tata cara berpakaian yang baik untuk wanita muslimah? Berpakaian yang tertutup, Ibu, sopan. Ya, tertutup itu jadi tertutup menutup dada, menutup lekukan anggota tubuh. Jadi di sini kita sebagai wanita muslimah sangat dikhususkan untuk menutup aurat kita. Jadi kita itu berpakaian itu harus sangat-sangat tertutup gitu ya, tertutup auratnya, kemudian tidak mencetak lekukan badan misalnya, kemudian dada juga memakai tudung itu harus tertutup, dada juga jangan sampai mencetak lekukan anggota tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana cara menutup atau berpakaian layaknya pria muslim. Layaknya pria muslim itu seperti apa sih berpakaiannya? Coba Fajar jawab. Kemana Fajar ini? Fajar. Ya Bu, ini jaringannya jelek. Jaringannya jelek atau gimana? Jawab coba. Ya, Bu. Bagaimana cara berpakaian pria muslim yang seharusnya itu seperti apa? Coba. Yang pasti menutup aurat ya Bu. Tadi sudah disebutkan dari pusar sampai ke lutut Kemudian sopan, pakaian yang sopan, tidak sobek-sobek. Ya. Udah Bu, gitu aja sih. Kalau laki-laki tidak seperti perempuan. Ya, iya bagus Fajar. Sangat bagus ya. Di sini kelasnya ternyata banyak yang sudah banyak yang sudah mengerti ya tentang aurat itu batasan aurat perempuan ataupun batasan aurat laki-laki ya. Ibu bangga ya kepada kalian semua telah mengerti dan paham bagaimana cara menutup aurat yang baik dan benar sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, selanjutnya di sini ada perintah menutup aurat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Coba Nurul bacakan. Terlihat tidak? Belum ada, Bu. Belum ada? Oh iya, ini ada. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Ya.
Terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bacaannya sangat bagus ya, sangat fasih. Kita juga sebagai seorang muslim dan muslimah itu jadi harus eh, apa namanya? Harus fasih juga ya membaca Qurannya, seperti contohnya tadi seperti eh, Saudari Nurul telah membacakan Quran surat Al-Ahzab ini dengan fasih dan benar gitu. Nah, nanti untuk artinya kita akan diskusikan terjemahan Quran surat Al-Ahzab ini dan kita akan bagi kelompok ya. Nah, kemudian berikut ini beberapa perilaku mulia yang harus pengamalan berbusana sesuai syariat Islam. Yang pertama itu ada sopan santun dan ramah tamah. Contoh sopan santun dan ramah tamah itu seperti apa sih? Seperti perlakuan kita kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Jadi kita kalau kepada yang lebih tua itu kita harus sopan, Hormat. ya harus hormat. Nah, kemudian yang kedua jujur dan amanah. Nah, ketika kita diberi pertanggungjawaban, kita itu harus jujur gitu ya, harus amanah gitu, harus melaksanakan tanggung jawab atau tugas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Gemar beribadah itu gimana? Jangan jangan asal-asalan aja gitu, jangan asal-asal cuman sekali dua kali ya, misalnya sholat fardu itu kan ada 5. Ya, tapi yang dilaksanakannya itu hanya zuhur aja misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian yang keempat, gemar menolong sesama. Gemar menolong sesama itu contohnya seperti apa? Gemar menolong sesama. Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Siska jawab, gemar menolong sesama itu seperti apa? Mungkin ketika ada teman yang sedang kesusahan, kita bantu dengan meringankan hal yang menjadi bentuk kesusahan dari teman itu. Contohnya, Ya. ketika teman kita jatuh, kita bantu mengobatinya, seperti itu. Ya, ya bagus Siska. Bagus ya jawabannya. Jadi kita itu ketika ada teman yang sedang kesusahan, kita harus menolong sesama gitu. Nah, kemudian yang terakhir menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apa sih, Nur Zakiyah? Amar ma'ruf nahi munkar itu apa sih, Nur Zakiyah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, Ibu. Iya, bagus. Pintar Nur Zakiyah, bagus ya. Jadi menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian di sini ada hadis. Hadisnya itu mengenai apa namanya? Mengenai perintah memakai busana muslim gitu ya. Nah, di sini kita akan membagi-bagi tugas ya. Kita buat diskusi kelompok kecil. Ibu akan bagi 2. Kita akan bagi 2. Nah, untuk kelompok 1 ada Neni, Fajar, Nurul, Iqbal, dan Intan. Kemudian kelompok 2 Nur Zakiyah. Maaf. Kelompok 1 itu Neni, Fajar, Nurul, Iqbal, dan Nur Zakiyah. Kemudian kelompok 2 Intan, Siska, Aceng, Ilmi, dan Fahmi, kelompok 2. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu, sebentar. Untuk kelompok 1 menjelaskan mengenai hadis ini ya. Cari terjemahannya tentang hadis perintah memakai busana muslim. Kemudian
Yang kedua, kelompok dua mendiskusikan mengenai Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Di WA saja ya kelompoknya. Untuk mendiskusikan mencari terjemahan dari hadis dan Quran tersebut. Ya, silahkan Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan tugas tersebut. Kelompok 1 tadi tugasnya siapa? Siapa yang coba? Kelompok 1 tadi Nur Zakiyah ya. Nur Zakiyah, Iya. coba baca terjemahan dari hadis Tarbawi yang ini. Nih, yang ini. Terjemahannya itu apa? Jadi dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil atau balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Nur Zakiyah kepada teman-teman kelompoknya yang telah mendiskusikan terjemahan dari hadis riwayat ini. Jadi hadis riwayat ini menjelaskan bahwasanya meskipun ada yang haid itu harus tetap mendengarkan, harus ke masjid gitu ya, harus tetap mendengarkan khutbah yang baik gitu. Jadi kalau misalnya saudari tersebut tidak memiliki mukena, jadi harus dikasih pinjam gitu ya sama saudaranya gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kepada kelompok 2, siapa yang akan menjawabnya? Silahkan Siska. Siska, Ya, dari hasil diskusi kelompok kami tentang menerjemahkan Quran Surat Al-Ahzab, di mana terjemahan dari Quran Surat Al-Ahzab ini yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih. ya, terima kasih kepada saudari Siska dan juga teman-teman ya yang telah mendiskusikan dan mencari terjemahan dari perintah menutup aurat ini. Jadi kita itu jadi sebagai wanita muslim itu diwajibkan untuk berbusana muslim dan muslimah gitu ya, harus menutup aurat. Mungkin seperti itu saja ya. Ibu bangga dengan anak-anak semua yang ada di kelas ini karena pada pintar-pintar ya, semangat terus ya gitu untuk belajarnya. Mungkin dicukupkan sekian dari Ibu. Oh iya, maaf, jangan lupa untuk tugasnya. Untuk tugasnya, cari di buku paket ya, ada tugas. Mungkin sekian untuk Ibu yang sekian untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.